Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Olivia Fitri dengan NPM 2303070006 semester 4 CAI. Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan pembelajaran deduktif. Pendekatan pembelajaran deduktif adalah pembelajaran yang dimulai dari konsep umum atau teori lalu diterapkan pada kasus atau contoh yang lebih spesifik. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman dan pemodelan konsep dan prinsip secara teoritis. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari salah satu cabang iman, yaitu menjaga lisan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Baik anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama menganalisis cabang iman, yaitu menjaga lisan. Dan yang kedua, yaitu adalah menelaah makna ayat yang berkaitan dengan memelihara lisan. Anak-anak ibu, lisan kita itu kecil dan tidak bertulang, tetapi dia bisa menjadi senjata yang sangat tajam dari pedang. Maka karena itu harus kita jaga. Yuk kita belajar menjaga lisan. Anak-anak ibu, lisan memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia. Ketika lisan berjalan normal, seseorang mampu berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga lisan memiliki makna untuk mengontrol dan memilah dengan hati-hati. Kata-kata yang diucapkan ini melibatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan bahasa. Sehingga kita harus menghindari perkataan yang dapat menyakiti, merendahkan, atau merugikan orang lain. Menjaga lisan juga mencakup penggunaan kata-kata yang positif, membina komunikasi yang baik, dan menghindari fitnah atau ucapan yang dapat menciptakan konflik. Lisan dapat menjadi sarana seseorang hamba untuk mencapai pahala dan membawanya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan juga menjadi penyebab seseorang hamba masuk ke dalam neraka jika sering mengeluarkan perkataan yang buruk. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menekankan kepada umatnya untuk menjaga lisan dan hanya mengatakan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Anak-anak ibu, ayat tadi memperingatkan kita betapa sangat pentingnya menjaga lisan agar terhindar dari kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Karena lisan diibaratkan sebagai harimau kejam yang siap menyerang mangsanya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam berbicara dan bertindak. Sangat diperlukan karena keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya untuk menjaga lisannya. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana cara kita dapat menjaga lisan kita? Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga lisan kita yaitu yang pertama, menghindari perkataan yang tidak berdasar. Allah tidak menyukai kita mengatakan sesuatu hanya berdasarkan dari katanya si A, katanya si B, tanpa dasar atau sumber yang jelas. Oleh karena itu, dapat memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Aku ada gusti baru loh. Semalam aku lihat si Ica jalan-jalan sama om loh. Hah? Serius lah? Iya beneran loh. Jalan sama
siapa ya? Mungkin om kita kemarin. Wah, asik bener mengibahnya, Besti. Dalam kitab Sahih Muslim nomor 2589 menyebutkan, حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم يكن فيه فقد بهت. yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka." Ada yang menyahut, "Bagaimana apabila saya bicarakan itu benar-benar apa padanya?" Beliau menjawab, "Bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya." Anak-anak ibu, orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Dia perlu menyadari bahwa diberi dua telinga dan satu mulut berarti kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Allah menghendaki kita selalu menggunakan otak dan akal, sehingga kita senantiasa berupaya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Cara menjaga lisan yang terakhir adalah dengan memperbanyak zikir. Berzikir dan membaca Al-Quran merupakan self-healing agar kita dapat terhindar dari perbuatan dosa. Dengan berzikir, Allah selalu menuntun kita ke jalan yang benar dan diridhoi olehnya. Baik, anak-anak ibu, demikian materi mengenai menjaga lisan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.